Saudara, kita mengingat ayat hafalan kita sebelumnya, yaitu dari Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10a. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Di dalam teks ini, Paulus sekali lagi memberikan kekuatan bagi setiap jemaat bahwa Kristus itu cukup. Bagaimana bisa di dalam Kristus itu cukup? Karena di dalam Kristus itu berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kalau mereka merasa setelah menjadi orang Kristen perlu tambah apa lagi ya? Apakah Kristus saja cukup? Apakah cuma Kristus saja itu cukup? Nah, kita perlu berhati-hati, saudara. Karena ketika kita menyatakan Kristus itu untuk tidak gampang-gampang kita tambahkan kata cuma dan saja. Cuma Kristus saja. Seolah-olah Kristus itu kecil dan perlu ditambahkan. Tetapi dalam teks ini Paulus menyatakan bahwa di dalam dia itu secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kita tidak perlu mencari apapun saja untuk menambahkan. Karena dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan tidak berhenti sampai sana, Paulus justru memberikan tantangan atau challenge ya bagi setiap jemaat. Yaitu bahwa jemaat itu mereka sudah dipenuhi di dalam Kristus. Jadi alih-alih mereka mencari-cari kepenuhan di dalam tempat lain, justru jemaat seperti kita ini juga yang percaya pada Yesus ditantang untuk menyatakan segala kepenuhan Allah. Kalau kita mengenal hikmat, bijaksana, cinta kasih, pengampunan, pengorbanan Allah harusnya dinyatakan secara penuh di dalam jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita membaca dari surat Kolose pasal yang ketiga. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami satu buah kondisi, satu buah kesempatan yang memungkinkan kami untuk kami boleh berinteraksi secara langsung dengan firman Tuhan yang tertulis, yang telah Engkau pakai untuk memeliharakan umat-Mu dari zaman ke zaman. Kami juga bersyukur di hadapan Tuhan karena kami ini boleh membaca dan merenungkan kitab suci kami tidak sendirian, namun bersama dengan umat Tuhan, orang-orang Kristen yang lain. Kami mohon kiranya sebagai umat Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberkati dan menghidupi kami dengan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu berkuasa. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami untuk kami boleh membaca dan mengerti. Pimpinlah kami untuk kami boleh menaruh firman Tuhan itu di dalam hati kami. Pimpinlah kami Tuhan sehingga kehidupan kami boleh senantiasa diatur, dibentuk, diregulasi oleh firman Tuhan. Dan kami boleh hidup dengan penuh sukacita mengikuti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami juga untuk kami boleh mendoakan isi dari firman Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surat Kolose pasal yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukannya di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dan dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang datang menaruh dendam kepada orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar
dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian sebelumnya, Paulus sudah memperingatkan jemaat akan bahaya pengajaran palsu yang disebut oleh Paulus sebagai satu buah filsafat yang kosong. Apakah ini merupakan satu buah pengajaran yang sudah terintegrasi dengan baik ya, sudah ada sistemnya? Kemungkinan, karena Paulus menyebutnya sebagai satu buah filsafat yang kosong. Tetapi itu nama pengajarannya apa? Kita tidak terlalu tahu dengan jelas. Tapi dari surat Kolose ini di dalam pasal 2 khususnya kita sudah bisa melihat ya, ada berbagai macam unsur yang ada di dalam pengajaran itu. Tampaknya saudara, kita melihat ada unsur Yahudinya. Misalkan ya, saya bacakan di dalam pasal 2 ayat 11, kemarin kita sudah melihatnya. Yaitu ada kata-kata, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan manusia. Jadi ada unsur pengajarannya ini permasalahan sunat juga saudara. Dan juga di dalam ayat 16 ya, kita semakin menguatkan bahwa ini kemungkinan pengajarannya ada bau-bau Yudaismenya. Di dalam ayat 16, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, dietary law ya saudara, makanan dan minuman, hari raya bulan baru ataupun hari sabat. Jadi ini adalah hal-hal yang ada kaitannya kelihatannya dengan pengajaran-pengajaran Yudaisme. Tapi tidak cukup sampai di sana, ternyata juga ada campuran dengan kemungkinan mistisisme, campuran Yahudi dan juga agama-agama asing lah saudara, agama-agama pagan ya, agama-agama kafir. Misalnya saudara ya, ada yang namanya beribadah kepada malaikat, berkanjang kepada penglihatan, lalu juga ada asketisisme, penyiksaan diri saudara. Saya coba bacakan ya, misalkan di dalam ayat 21 sampai dengan 23. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa, pemakaian hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, Paulus sudah memaparkan saudara, filsafat yang kosong itu unsur-unsurnya apa saja. Mungkin ada unsur Yudaismenya, ada unsur mistisismenya, dan juga ada unsur-unsur campuran menyiksa diri dan lain sebagainya saudara, asketisisme. Nah, Paulus mengatakan bahwa itu semua tidak ada gunanya, tidak bisa merubahkan kehidupan orang secara esensial. Nah, maka selanjutnya Paulus langsung ya memberikan kontrasnya. Kalau semua yang tadi dipaparkan oleh Paulus yang kelihatan mentereng, yang kelihatannya bisa menarik hatinya banyak orang itu, Paulus mengatakan itu semua tidak ada gunanya. All show and no go. Kelihatannya keren, kelihatannya mentereng, tapi nggak ada kuasanya. Tetapi saudara, Paulus langsung mengontraskan dengan apa yang kita punya di dalam Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita, orang di dalam Kristus, itu adalah orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu ada kuasa hidupnya, saudara. Maka kita tidak bisa lagi berkanjang kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi, saudara ya. Nah ini ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Paulus menyatakan ya bahwa ada entitas yang mereka, jemaat Tuhan, kita, umat Tuhan adalah satu buah entitas yang baru di dalam Kristus. Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu kita tidak membutuhkan aksesoris di dalam luaran yang akan kelihatan sophisticated tetapi sebetulnya gak ada kekuatannya, gak ada powernya, saudara. Saudara, kita tahu ya bahwa Paulus itu kerap kali dikritik saudara sebagai dia yang mengajarkan pengajaran yang menyeret orang kepada kebebasan yang liar saudara. Kaum libertin misalkan saudara dianggap itu sebagai salah satu buah dari penginjilan Paulus yang bersifat merdeka saudara. Injilnya Paulus itu kan Injil yang seringkali kita sebut sebagai law free gospel, yaitu Injil yang gospel liberty loh saudara. Injil yang bebas dari hukum Torah.
Jadi Paulus menekankan tidak perlu bersunat dulu baru bisa menjadi orang Kristen. Tidak perlu jadi orang Yahudi dulu baru bisa menjadi orang Kristen. Tidak perlu untuk menjadi pelaku Taurat yang taat dulu baru kamu itu bisa layak untuk menerima Yesus Kristus. Tidak perlu. Jadi Injilnya Paulus yang seringkali dikritik adalah law free gospel. Kalau kamu memberitakan anugerah di dalam Kristus, kamu memberitakan bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah di dalam Kristus Yesus saja dan bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan Taurat ya, tidak melakukan works of the law, Saudara, maka bahaya. Kamu itu nanti akan bisa justru terseret ke dalam kehidupan orang yang berkanjang di dalam kebebasan. Seperti yang mungkin banyak dikritikkan kepada orang-orang reform khususnya, Saudara. Nah, Saudara, kalau ada pembedaan secara tataran words on the street ya, ini teolog-teolognya mungkin mengatakan secara berbeda, Saudara ya. Tetapi words on the street, Saudara, orang kalau biasanya membuat pembedaan ya, kamu ya orang reform, percaya sekali selamat, sekali tetap selamat. Percaya bahwa keselamatan kita di dalam Kristus gak bisa hilang. Maka itu akan membuat kehidupan kamu menjadi lemah ya. Teologi yang menyatakan bahwa keselamatan kita itu tetap sampai selama-lamanya akan membuat kita itu jadi agak longgar terhadap dosa. Akan membuat kita itu toleran terhadap dosa. Bahkan Saudara, di antara orang-orang reform ya, orang-orang GRII lah yang saya kenal, Saudara, itu kadang-kadang ada bercandaan ya. Ketika melakukan dosa ini dan dosa itu, maka kita kadang-kadang bahkan bisa mentertawakannya dan mengatakan, itu dosa yang tidak membuat keselamatan kita hilang, Saudara. Nah, Saudara, betulkah yang namanya law free gospel itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang longgar? Betulkah anugerah semata, keselamatan kita yang adalah anugerah semata di dalam iman kepada Yesus Kristus saja itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang rusak, kepada kehidupan yang bebas, sebebas-bebasnya, Saudara? Ternyata tidak. Paulus justru mengatakan sebaliknya. Karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Selanjutnya, karena itu matikanlah dari dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Lalu ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Justru Paulus mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu percaya kepada law free gospel, percaya kepada Injil saja, tanpa harus bersunat, tanpa harus melakukan hukum Taurat, baru bisa percaya pada Yesus. Justru di sana kamu berada bersama dengan Kristus yang asli dengan segala kuasanya, Saudara. Jadi Saudara, kalau kita ternyata itu menghidupi satu buah kehidupan seperti yang dikritikkan banyak orang ya, yaitu wah percaya sekali selamat, tetap selamat, tapi nggak ada buah di dalam kehidupan kita. Memang Saudara, kita itu perlu untuk menganalisa baik-baik. Saya itu percaya kepada Yesus Kristus yang asli enggak ya? Saya ini sudah betul-betul diselamatkan di dalam Kristus yang asli atau enggak ya? Karena ya di dalam ayat 3 Paulus menyatakan bahwa kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus ya. Ayat 3 itu kata-katanya jelas ya. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Yesus. Diselamatkan karena anugerah saja? Iya. Tetapi kita yang lama, yang berdosa itu sudah mati dan sekarang hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Maka kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupan kekristenan kita, tidak ada kuasa untuk kita mengalahkan dosa, kita patut untuk mempertanyakan, saya ini di dalam Kristus yang asli atau bukan ya. Saudara, saya punya satu buah parfum, Saudara. Parfum ini disemprotkan, baunya saya tahu, ini asli, Saudara. Tapi kalau parfum ini misalkan disemprotkan ya, dan baunya tawar-tawar saja, nggak ada baunya apa-apa, kayak bau air, Saudara. Nah ini kemungkinan, Saudara, kelihatannya ini asli, bungkusnya asli, kelihatannya semuanya asli, tetapi sebetulnya isinya sudah diinjeksi pakai air saja, Saudara. Ini namanya parfum palsu, Saudara, atau diisi isoe super atau whatever lah, Saudara ya, apapun saja, tetapi tidak asli, Saudara. Yang asli kita tahu, Saudara, ada kuasanya, longevity-nya bisa berlangsung selama mungkin 6 jam atau 8 jam, Saudara. Baunya seperti apa, khasnya itu kita tahu, Saudara. Kita tahu bau openingnya seperti apa, lalu middle notes-nya seperti apa, base notes-nya seperti apa, kita tahu sudah. Itu yang asli, baunya ya kayak gini, ini asli sudah. Kalau baunya nggak begini, itu pasti palsu, meskipun semua kelihatannya asli. Pertanyaannya, Kristennya saudara dan saya yang kita percaya diselamatkan oleh anugerah saja, bukan karena perbuatan baik, di dalam iman saja, bukan karena tindakan-tindakan kita, di dalam Kristus saja, dan tidak ada andil kita. Hanya bagi Kristus dan kemuliaan bagi Allah saja dan bukan bagi kita. Kalau keselamatan kita adalah keselamatan yang seperti itu, apakah itu akan menghasilkan kematian kehidupan kita yang berdosa dan kehidupan baru, mengenakan satu buah kehidupan baru atau tidak, Saudara? Kalau tidak ada kuasanya, pertanyakan lagi, Saudara. Jangan-jangan bungkusnya kayaknya Kristus yang asli, khotbah-khotbah yang kita dengarkan kelihatannya oke, Saudara, tetapi Saudara, iman kita ternyata palsu, Saudara. Biarlah kita bergumul, Saudara. Kalau betul-betul di dalam Kristus yang asli, maka perubahan untuk kuasa itu akan keluar. Bukan berarti tanpa struggle, Saudara. Bukan berarti tanpa pergumulan, Saudara. Justru surat ini menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan itu ada. Makanya Paulus terus-menerus menasihatkan, Saudara.
Nah selanjutnya kita melihat ya, Paulus melanjutkan, sekarang tanpa kamu itu harus jadi orang Yahudi, gak ada lagi, semuanya sudah jadi di dalam Kristus, saudara. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara melihat ya, ada kontras yang jelas dengan kehidupan yang lama, saudara. Nah maka saudara, kita bisa melihat ya, kalau ya di dalam bagian sebelumnya kita itu pernah menggumulkan ya, agak sulit juga ya kalau kita ini adalah orang-orang yang tadinya Gentiles. Seperti kayak pembaca surat Kolose ini ya, tadinya Gentiles. Mereka adalah orang-orang bukan sekedar Gentiles ya. Gentiles pada waktu itu beda dengan Gentiles saat ini, saudara. Kalau saat ini orang-orang non-Yahudi itu seringkali lebih terkait dengan indifference ya, ketidakpedulian terhadap agama, ateisme praktis. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang enggak, tapi ya enggak ada pengaruhnya, saudara. Tetapi saudara, orang-orang pada waktu itu bukan ateis. Mereka bukan ateis praktis. Mereka kalau bukan Yahudi, maka mereka adalah pelaku yang sangat taat dan kompleks terhadap agama-agama pagan, agama kafir, saudara. Sehingga ada banyak sekali ritual-ritualnya yang oleh Paulus disebutkan sebagai kosong itu. Enggak ada gunanya itu. Cuman bayang-bayang saja, tapi enggak ada esensinya, saudara. Nah saudara, tapi tetap saudara, bagi mereka yang tadinya melakukan banyak sekali ritual, sekarang setelah menjadi Kristen, kok kayaknya tidak ada ritual apa-apanya ya. Ada sih baptis, ada sih perjamuan kudus, tapi setelah itu apa yang lainnya? Bagaimana kami bisa mengekspresikan agama kami? Bagaimana kami bisa mengekspresikan pengetahuan kami kepada Dia yang supranatural itu? Harusnya kalau kita itu menyembah kepada Dia yang supranatural, kayaknya mestinya ada juga dong tindakan-tindakan atau ibadah-ibadah yang kelihatan tampak supranatural juga. Kok gak ada ya di dalam kekristenan? Nah Paulus menunjukkan ada satu buah ritual baru. Selain daripada baptis, selain daripada perjamuan kudus, adakah ritual-ritual yang khas Kristen? Kalau khas dari agama-agama yang tadi ditawarkan kan jelas tuh, ada itu, yaitu apa? Menyiksa diri mungkin, jangan sentuh ini, jangan jamah itu, lalu jangan kecap ini, lalu jangan makan ini, jangan makan itu, lalu urusan sunat, urusan hari raya, bulan baru, hari Sabat, lalu juga ada berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Dapat vision sudah, lumayan juga kan ya, keren sudah ya. Tetapi di dalam Christianity, apa itu? Yang baru ya, ritual baru mereka selain baptis dan perjamuan kudus, ini ritual baru yang juga sangat penting sudah ya. Yang ini akan kelihatan dengan jelas, ini adalah ekspresi ibadah, ekspresi sembah mereka kepada Tuhan yang supranatural itu, yang kuasanya besar dan hanya yang berkuasa besar dengan kuasa kebangkitan Kristus. Hanya bagi mereka yang sudah dimatikan bersama dengan Kristus dan bangkit hidupnya tersembunyi dalam Kristus baru bisa melakukan ini sudah, yaitu sabar seorang terhadap yang lain. Ampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Di atas semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu, dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu adalah satu buah ritual yang baru, saudara. Meliputi apa saja, saudara? Tindakan. Itu jelas, saudara. Meliputi tindakan yaitu saling mengasihi dan saling mengampuni, saudara. Nah ini adalah satu buah ciri yang mendasar sekali, saudara. Saudara, basic Christian story kita itu apa sih? Yang artinya kita menerima Kristus, itu salah satu yang paling basic, itu apa? Kita sudah melihat bagian sebelumnya. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kok bisa? Kita tadinya dalam gungkungan kuasa kegelapan lalu dipindahkan. Jawabannya ada pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Nah ini basic story yang harusnya ada juga di antara orang Kristen. Kalau ada di antara kita mengatakan, sulit loh Pak. Ya memang sulit, saudara. Oleh karena itu kita butuh Yesus ya. Kalau ada di antara kita mengatakan, gak mungkin bisa. Nah itu pertanyaan. Gak mungkin kalau kita memang di luar Kristus. Tapi kalau kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi dalam Kristus, maka jadi bisa. Kita yang gak mungkin, itu sudah mati sudah. Sekarang hidup kita tersembunyi dalam Kristus yang sudah memberikan pengampunan yang besar, maka kita pun juga bisa saling mengampuni. Kita juga bisa saling mengasihi. Dan itu akan terekspresi juga di dalam urusan kata-kata ya. Kita diperintah oleh damai sejahtera Kristus, maka
kita menjalankan panggilan kita dengan penuh ucapan syukur, maka hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang akan lain sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani. Mulut kita akan mengeluarkan kata-kata yang manis. Nah, saudara, boleh coba cek, saudara, cerita pengampunan yang kita hidupi, cerita saling mengasihi yang kita hidupi satu dengan yang lain, itu melahirkan sesuatu yang keluar dari mulut kita. Itu apa, saudara? Coba cek di dalam kehidupan kita. Kita mesti ingat, saudara, kita itu sudah mati loh. Hidup kita tersembunyi dalam Kristus loh. Maka bagi yang hidupnya tersembunyi dalam Kristus, mulutnya itu mengeluarkan puji-pujian, mulutnya itu mengeluarkan mazmur, mulutnya itu mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang indah, saudara. Perkataan Kristus itu diam di dalam kita. Maka perhatikanlah apa yang keluar dari mulut kita. Dan itu bukan karena kita adalah orang-orang yang terlatih, juga bukan karena kita sekedar adalah orang-orang yang memang dibesarkan di dalam budaya yang cukup berpendidikan, saudara. Tetapi Paulus menyatakan, ini loh, dalam segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini semua terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena pendidikan kita yang baik, bukan karena kita dibesarkan dalam lingkungan yang baik juga, saudara, tapi karena dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua bisa terjadi kalau ada kuasa Kristus yang bekerja dan menguasai kita, saudara. Selanjutnya, saudara, Paulus membuat konkret dengan apa yang ada di dalam, seringkali disebut sebagai household codes. Ini adalah hal-hal yang terjadi di dalam keluarga. Nah, saudara, keluarga, saat ini kan kita kenal ya kata keluarga, bahasa Inggrisnya family, saudara. Itu dari bahasa Latin familia, saudara. Family itu berbeda dengan konsep keluarga yang kita miliki sekarang, saudara. Saat ini kalau kita ngomong tentang keluarga, isinya adalah papa, mama, dan beberapa anak-anak, saudara. Itu namanya keluarga. Lalu kalau yang lain-lainnya saudara sepupu, kita sebutnya sebagai saudara. Jadi benak kita kalau ngomong, kamu sudah berkeluarga, itu artinya apa, saudara? Kamu sudah menikah belum? Sudah ada anak-anak belum? Karena yang namanya keluarga adalah papa, mama, dan anak-anak, saudara. Tetapi household, saudara, familia, saudara, di dalam zamannya Paulus, saudara, adalah satu buah bentuk hubungan sosial yang agak kompleks, saudara. Yang paling atas ada pater familia, saudara. Ya, ini yang paling atas, saudara. Yang seperti kayak pemimpinnya, saudara, kepalanya, saudara. Setelah itu ada anak-anak, saudara. Lalu dari bawahnya lagi ada yang disebut sebagai clients, saudara, clients. Jadi ini biasanya adalah orang-orang budak yang sudah dimerdekakan. Kaum freeman, bukan freeman. Freedman ini disebut sebagai kaum freedman. Tadinya budak-budak, lalu dia sudah dimerdekakan. Kadang dia dimerdekakan oleh tuannya, kadang dia bisa membeli kemerdekaannya sendiri dengan uang. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai freedman. Freedman itu tidak sama dengan free man atau orang bebas, sudah. Freedman nanti kalau punya anak baru menjadi free man. Nah, freedman ini biasanya mereka menjadi clients, saudara. Mereka bisa do business untuk pater familia, saudara, yang menjadi patronnya, saudara. Ini kan reaksinya itu patron dan clients, ya, saudara, hubungannya, saudara. Jadi family itu kompleks sekali, saudara. Meliputi papa, lalu anak-anak, juga istri sebetulnya seringkali itu ikut di dalam pater familia dari keluarga yang lain, saudara. Istri itu tidak masuk bagian dalam keluarga, biasanya, saudara, yaitu dia bagian dari keluarga bapaknya. Nah, tapi saudara, dalam bagian ini Paulus merevolusi ya pandangan itu ya dengan mengatakan bahwa kamu mengenal yang namanya household, kamu mengenal yang namanya keluarga. Coba kalau di dalam keluarga itu seperti apa? Istri tunduk kepada suami. Tentu saja, karena apa? Karena suami itu lebih powerful, suami lebih kuat. Sudah pasti, sudah pada waktu itu istri-istri juga sudah tunduk kok, sudah. Mereka semua punya pengetahuan umum yang namanya istri itu harus tunduk kepada suami. Cuman istri harus tunduk kepada suami karena apa? Karena suami itu kuat. Zaman sekarang sudah ibu-ibu wajib untuk tunduk kepada bapak-bapak. Karena apa? Seringkali, sudah, karena bapak yang provide urusan keuangan. Seringkali adalah karena bapak itu yang memang ya lebih kuat secara otot ya, sudah ya. Tetapi sudah dalam bagian ini enggak loh, sudah. Mirip kelihatannya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tapi selanjutnya, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Lalu juga dengan anak-anak, sudah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak itu harus taat kepada orang tua. Karena apa? Bukan sekedar karena kamu membutuhkan orang tuamu, kamu mendapatkan makanan dari dia, tapi karena anak taat kepada orang tua itu indah di hadapan Tuhan. Kenapa itu indah? Karena bapak-bapak juga adalah bapak-bapak yang tidak menyakiti hati anaknya, yang tidak menawarkan hati anaknya. Jadi ini adalah satu buah bentuk ritual kehidupan yang baru. Nah, selanjutnya sudah ada juga ucapan untuk budak. Hai hamba-hamba atau budak-budak, taatilah tuanmu di dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi saudara, kita mendapati juga bahwa budak itu disuruh tunduk kepada tuannya. Kenapa saudara? Bukan sekedar karena ya memang harus ya, kamu punyanya dia. Karena kalau nggak begitu kamu terkena hukum kriminal, crimes saudara. Kalau budak akhirnya melarikan diri, wah itu punishmentnya itu keras sekali sudah dalam hukum pada waktu itu. Tetapi saudara, budak taat kepada tuannya bukan sekedar karena ya itu tuanmu. Maka biasanya kalau seperti ini sudah ya, apalagi kepada tuan-tuan yang menindas ya mereka cuma menyenangkan tuannya supaya dilihat oleh tuannya bahwa dia adalah budak yang taat. Tapi di sini dikatakan enggak, kamu ini orang merdeka loh, basically. Di dalam Kristus kamu itu basically adalah orang merdeka. Paulus sudah mengatakan ya bahwa tidak adalah ya Yahudi, enggak ada non-Yahudi, enggak ada Skit, enggak ada barbar, enggak ada semuanya itu. Semuanya itu sama di dalam Kristus. Lantas kenapa kok kamu melakukan ketaatan kepada Tuhanmu dengan baik? Karena saya menjalankan panggilan saya mesti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya di hadapan Tuhan. Memang sih kelihatan posisi saya budak, tetapi saya melakukan ini bukan sekedar karena Tuhan saya, bukan sekedar karena saya harus, tapi karena ya saya melakukan ini untuk Tuhan, saudara. Nah maka di dalam bagian ini kita mendapati saudara, bahwa sungguh-sungguh ya Paulus menunjukkan bahwa kamu sebetulnya selain baptis, selain daripada perjamuan kudus, punya satu buah ritual yang baru. Di dalam household, kalau kita sekarang ya sebutlah di dalam keluarga kecil kita sudah ada istri-istri yang memang tunduk kepada suami. Kenapa? Karena suaminya memang mencintai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada anak-anak yang taat sekali kepada orang tua. Kenapa? Karena memang orang tuanya mengasihi sekali anak-anaknya. Lalu ada orang yang bekerja kepada kita, mereka akan melayani kita dengan segala kesungguhan. Kenapa? Karena ya kalau mereka ini Kristen, sudah budak-budak Kristen ya dalam hal ini ya. Karena mereka sebetulnya sedang menjalankan panggilannya dia di hadapan Tuhan. Bukan sekedar melayani kita yang membayar, tapi ya sedang melayani Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang dia percaya. Ini keluarga baik. Maka hal-hal baik yang ada dalam keluarga ini akan saya tata layankan juga di dalam penata layanan saya kepada Tuhan. Sementara Tuhan saya juga adalah Tuhan yang baik dan mengasihi saya. Nah itu akan kita lihat di dalam pertemuan selanjutnya sudah, di dalam pasal yang keempat sudah ya. Oke saudara, itu adalah hal yang kita bisa renungkan dari Kolose pasal 3 ini. Saya mengajak kita untuk menghafalkan 2 ayat di dalam pasal yang ketiga saudara. Sebelumnya saya mengajak kita untuk menaikkan 2 juga pokok doa saudara. Pokok doa yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa, mempertanyakan diri kita dan minta di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita itu sebetulnya sudah betul-betul tersembunyi dalam Kristus? Betulkah kita adalah orang-orang yang sudah mati dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus? Kita berdoa, meminta kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberikan pertolongan, menerima kita, membuat kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sudah mati di dalam kehidupan kita yang lama dan hidup kita yang baru sudah tersembunyi dalam Kristus. Kalaupun kita adalah orang yang sudah, maka kita berdoa, kita ingin hidup lama kita semakin dimatikan dan hidup baru kita yang tersembunyi dalam Kristus semakin dinyatakan. Lalu yang kedua, kita berdoa, meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kita pertolongan untuk hal-hal yang konkret di dalam liturgi keseharian kita. Selain daripada baptis dan perjamuan kudus, kita bisa menjalankan liturgi kehidupan kita. Kita mengasihi, kita mengampuni, kita berkata-kata dengan baik, dan kita bersikap dengan baik sesuai proporsi kita di dalam tempat kita, di dalam keluarga. Kita mendoakan 2 pokok doa itu ya. Yang pertama, kita merenungkan, sudahkah kita mati? Dan sudahkah hidup kita yang baru tersembunyi dalam Kristus? Kalau belum, kita minta supaya kita dimatikan dan dihidupkan di dalam Kristus. Kalau sudah, kita minta supaya hidup lama kita makin dikikis dan hidup baru kita makin dinyatakan. Yang kedua, kita berdoa meminta kiranya di dalam kehidupan kita yang baru itu, maka kita punya liturgi kehidupan yang juga baru, yaitu mengasihi, mengampuni, berkata-kata baik, dan juga menaruh tempat kita yang tepat di dalam keluarga. Oke, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk menghafalkan 2 ayat. Yang pertama, saudara, dari pasal 3 kita bacakan di dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lalu ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sampai ketemu di dalam pertemuan kita selanjutnya. Puji Tuhan.